Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan karunia dan nikmat rahmat yang luar biasa kepada kita. Semoga dengan kesyukuran itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pecinta kebaikan dimanapun berada. Sebagaimana tema kita yang lalu berkaitan dengan memahami makna hidup, maka kaum muslimin yang berbahagia, hari ini atau malam yang ke-14 ini saya juga akan mencoba menguraikan tambahan sedikit berkaitan dengan makna hidup ini. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Untuk apa itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar Allah melihat atau menguji kita, siapa di antara kalian, kata Allah, yang mampu melahirkan karya-karya terbaiknya, karya-karya yang memberikan kemanfaatan bagi khalayak ramai. Wa huwal azizul ghafur, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah katakan bahwa Dia yang menciptakan mati. Kenapa Allah mendahulukan mati daripada hidup? Menurut Ibnu Abbas, kenapa Allah mendahulukan mati dari hidup? Karena yang namanya mati itu hanya ada di dunia ini. Jadi mati hanya kita rasakan ketika kita berada di dunia. Di akhirat kelak kita tidak akan lagi mengalami yang namanya mati. Bagaimanapun azab Allah yang diderita oleh seorang yang masuk neraka umpamanya, dibakar dengan api yang menyala-nyala itu, seperti apapun, dan kita tidak akan pernah mati. Jadi mati hanya ada di dunia. Itu kata Ibnu Abbas, kenapa Allah mendahulukan mati daripada hidup. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dalam ayat ini jelas dikatakan oleh Allah bahwa hidup adalah untuk ujian bagi kita. Bahwa hidup Allah gunakan bagi kita supaya kita mampu melahirkan karya-karya terbaik, mampu beramal soleh yang banyak, mampu menebarkan kebaikan-kebaikan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, memang manusia sudah dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dua pilihan jalan. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan bagaimana kesempurnaan penciptaannya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah berikan kepada jiwa itu dua jalan, ada fujur, perilaku-perilaku yang bersifat dosa, kemaksiatan dan lain sebagainya, tapi juga ada takwa. Maka ini adalah pilihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi Allah kunci, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mampu, yang senantiasa bisa mensucikan jiwanya, karena dia mengikuti fitrah hanif yang sudah ditanamkan oleh Allah dalam dirinya. Sehingga dengan mengikuti fitrah hanif itu, dia senantiasa melakukan perilaku-perilaku kebaikan yang disebut dengan ketakwaan.
Maka ketakwaan diilhami, didasari oleh iman dan juga amal saleh. Tapi yang berikutnya, orang-orang yang tidak mampu membersihkan jiwanya, maka dia akan celaka. Waqad khaba man dassaha. Sungguh celaka, tidak beruntung, merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita perhatikan dalam hidup dan kehidupan ini, sungguh banyak manusia yang tidak mampu untuk membersihkan jiwanya. Sungguh banyak kita ini dilalaikan oleh dunia. Maka inilah Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya riwayat Bukhari. Kata Rasul, "Mal faqra ahsya alaikum, walakinni ahsya an tubsita alaikumud dunya. Kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, wa tuhlikakum kama ahlakatkum." Kata Rasulullah SAW, dari Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, kata Rasul. Tetapi aku takut dunia ini dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia ini, sebagaimana orang-orang yang terdahulu juga berlomba-lomba dalam meraih dunia. Lalu dunia ini membinasakan kalian seperti halnya mereka sudah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Muslimin yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW jelas sekali bahwa dunia ini akan mampu membinasakan kita kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, memang Allah banyak menceritakan kepada kita bahwa mayoritas manusia ini suka kepada dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah, kata Allah. Tidaklah demikian, tetapi kalian sangat mencintai dunia. Wa tazarunal akhirah, dan kalian melupakan akhirat. Inilah kebanyakan manusia kaum muslimin yang berbahagia. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah SAW ini menjadikan iktibar bagi kita bahwa ketika kita mengejar dunia dan melupakan kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak, atau tidak mampu kita memberikan kebaikan-kebaikan yang Allah sebut tadi dengan ahsanu amala, tidak mampu berbuat hal yang terbaik dalam hidup ini, kemudian kita terperangkap atau menjual hal-hal yang jelas akan memberikan ketenangan hidup, kita jual dengan hal-hal yang akan membuat kita sengsara, membuat kita khawatir, membuat kita takut, atau sesuatu yang sedikit ini kita ganti, atau sesuatu yang ada dijanjikan oleh Allah yang luar biasa untuk akhirat kita ganti dengan yang sedikit di dunia ini. Sungguh hal yang tidak sepantasnya kaum muslimin kita lakukan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita hidup di dunia ini, Allah hanya melihat bagaimana kita mampu menebarkan kemaslahatan, kebermanfaatan dalam hidup dan kehidupan. Maka mari kita lakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita berbuat agar kehidupan di dunia ini betul-betul menyenangkan kita, agar kehidupan dunia ini betul-betul kita raih dengan sebaik-baiknya. Tetapi tujuan akhir adalah akhirat. Maka dunia adalah sebagai perantara kita untuk meraih kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Inilah yang semestinya dilakukan kaum muslimin yang berbahagia, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang meyakini Allah dan yakin akan adanya hari akhirat. Maka mereka akan selalu berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Mereka mengejar dunia bukan untuk kepentingan dunia saja, tetapi mereka mengejar dunia dalam rangka untuk meraih kejayaan hidup di akhirat kelak. Jangan kita tertipu, jangan kita disibukkan dengan hal-hal yang akan membuat kita terperangkap, terpasung dengan kesenangan-kesenangan yang hanya sifatnya sesaat, atau kesenangan-kesenangan yang Allah katakan hanya sekedar mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Tapi kesenangan sesungguhnya kaum muslimin yang berbahagia ada nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita berbuat
Mari selalu kita bawa diri kita bawa keluarga kita, masyarakat kita, agar senantiasa berbuat yang terbaik. Karena Allah hanya melihat perbuatan-perbuatan yang terbaik dari apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan kita mampu istiqamah dalam beribadah yang penuh dalam Ramadan 1441 Hijriah ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.